Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zidane Suratno dari Prodi ATN, Fakultas Syariah, kelas F. Di sini saya akan membuat video menganalisis etika politik terhadap kasus pemberhentian tetap Hasyim Asy'ari dari jabatannya sebagai ketua sekaligus anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk memenuhi tugas mata kuliah saya dengan dosen pengampu Pak Franky, MSI. Baik, langsung saja ke topik. Kasus pemberhentian tetap Hasyim Asy'ari dari jabatannya sebagai ketua sekaligus anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh Dewan DKPP Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Juli 2004 merupakan salah satu presiden keruntuhan etika politik terburuk dalam sejarah lembaga penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Kasus ini mencuat setelah seorang anggota panitia pemilihan luar negeri Den Haag berinisial CAT melaporkan Hasyim atas tindakan kekerasan seksual, pemaksaan, dan penyalahgunaan relasi kuasa yang terjadi sepanjang tahun 2003 hingga 2024. Jadi berikut adalah analisis mendalam kasus tersebut. Yang pertama, analisis berdasarkan regulasi dan perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 21 dan Pasal 373 menegaskan bahwa syarat menjadi anggota KPU adalah mempunyai integritas, kepribadian yang jujur dan adil. Jadi perilaku Hasyim yang menggunakan fasilitas jabatan seperti kendaraan dinas dan akses akomodasi demi kepentingan syahwat pribadi secara langsung menggugurkan syarat integritas ini. Yang kedua, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Hasyim terbukti melanggar prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas. Ia melanggar kewajiban etis untuk menjaga kehormatan lembaga pemilu, tidak menggunakan relasi kuasa untuk menekan bawahannya, serta gagal bersikap mandiri dari kepentingan pribadi. Putusan DKPP nomor 90 PKE DKPP /V/2024. DKPP secara resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap. Pertimbangan majelis etik sangat tegas, tindakan Hasyim bukan lagi sekedar kelainan administrasi, melainkan pelanggaran moral berat yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan korban, serta meruntuhkan kredibilitas KPU sebagai pengawal demokrasi. Jadi menurut para ahli, fakta perilaku Hasyim Asy'ari sangat kontras jika dibenturkan dengan konsep moralitas kekuasaan yang dirumuskan oleh para filsuf dan pemikir politik. Yang pertama, etika kebijakan Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahwa seorang pemimpin politik harus memiliki kebijaksanaan praktis dan keutamaan moral. Pemimpin adalah teladan moral bagi warga negara. Ketika Hasyim memanfaatkan posisi untuk melakukan tindakan asusila, ia kehilangan keutamaan moral ini, sehingga secara politis ia kehilangan legitimasi untuk kepemimpinan. Yang kedua, konsep integritas pemilu. Menurut Pipanoris menekankan bahwa pemilu yang jujur memerlukan lembaga penyelenggaraan yang memiliki reputasi tanpa cacat. Jika personalia di dalam cacat secara normal, masyarakat akan mengalami ketidakpercayaan sistematik terhadap seluruh hasil pemilu yang mereka selenggarakan. Hasil berdasarkan dalil Al-Quran. Dalam perspektif Islam, pemimpin politik dalam jabatannya publik adalah amanah suci yang wajib dijaga dan ketat. Yang pertama, larangan mendekati zina dan berlaku keji. Tindakan menyalahgunakan wewenang untuk melampiaskan nafsu seksual di luar ikatan pernikahan secara tegas dilarang di Quran Surat Al-Isra ayat. Larangan mendekati zina dan berlaku keji. Tindakan menyalahgunakan wewenang untuk melampiaskan nafsu seksual di luar ikatan pernikahan secara tegas dilarang di Quran
Surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi kesimpulannya, kasus pemecatan Hasyim Asy'ari memberikan pelajaran berharga bahwa hukum formal saja tidak cukup untuk menopang demokrasi tanpa adanya moralitas, ketakutan pada Tuhan, dan keputusan terhadap etika. Sebagaimana yang digariskan agama, undang-undang, dan filsafat politik, kekuasaan politik akan dengan sangat mudah runtuh menjadi alat pemenuh hasrat pribadi. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih ya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.